Selanjutnya yaitu solusi keamanan digital. Nah, solusi keamanan digital ini ada pembaruan sistem secara berkala, di mana kita itu harus selalu memperbaharui sistem perangkat lunak untuk menutupi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Kenapa sih kita harus memperbarui sistem secara berkala? Nah, karena itu apabila sistem kita terlalu tua, itu akan memudahkan akses-akses yang dimiliki oleh para peretas. Seperti keamanannya yang tidak upgrade, nanti kan keamanannya akan memiliki banyak kekurangan sehingga mudah ketika diaksesnya. Lalu peningkatan kesadaran pengguna, yaitu edukasi tentang bahayanya ketahuan sembarangan, penggunaan kata sandi yang kuat, dan pentingnya menjaga privasi online. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya, kita tuh nggak boleh ngeklik link sembarangan. Lalu kata sandi itu kalau bisa yang kita mudah diingat, tapi kata sandinya punya kekuatan yang kuat gitu loh. Lalu yang ketiga, pencadangan data atau backup. Nah, menyimpan salinan data yang penting secara rutin untuk menghindari kehilangan akibat serangan, kerusakan, atau kesalahan teknis ya. Ini tuh adalah salah satu langkah pencegahan, karena misal kita kena hack terus data kita hilang, atau kena virus, kena malware, data kita hilang. Nah, kita setidaknya punya backup atau data cadangan yang ketika sistem kita error, kita data-datanya tidak akan error juga begitu. Search. Nah, selanjutnya adalah etika dalam komunikasi digital. Etika digital merupakan salah satu aturan dan norma yang mengatur perilaku pengguna saat berinteraksi melalui media dan platform digital. Nah, kenapa sih kita dalam berdigital aja harus beretika? Nah, kenapa? Karena ketika kita menggunakan platform digital, kita harus memiliki norma dan aturan sehingga kita tidak akan mengganggu privasi orang lain. Bukan hanya itu, tapi privasi kita juga nggak diganggu oleh orang lain. Seperti apa sih etika digital itu? Nah, etika digital itu bisa saja berupa satu, yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat di lingkungan publik atau di medsos atau di apalah platform digital gitu tuh, kita harus menyampaikan pendapat dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung orang lain meskipun berbeda pendapat gitu. Intinya kita tuh harus menggunakan bahasa yang tidak menyinggung orang lain. Lalu hormati privasi orang lain. Kita ketika bermedia sosial jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, seperti foto, alamat, atau data sensitif lainnya. Karena kita nggak tahu kalau nanti tiba-tiba ada orang nakal atau orang apa gitu, kan kasihan ya orang yang kita sebarkan datanya itu. Lalu verifikasi sebelum membagikan informasi. Nah, pastikan informasi yang dibagikan itu benar dan dapat dipercaya. Agar apa? Agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoax. Ketika kita menerima suatu informasi, jangan asal menyebarkan. Walaupun informasi itu fenomenal, walaupun informasi itu punya nilai gosip atau punya nilai diskusi yang tinggi atau tenar, ternyata sebelum itu harus mengecek dulu kira-kira ini tuh informasinya beneran nggak sih, hoax nggak sih gitu. Kita tuh harus memastikannya sebelum mengirimkannya. Oke, lalu pendidikan etika digital. Pendidikan etika digital ini merupakan suatu proses pembelajaran tentang cara berperilaku secara sopan, aman, dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Nah, penamaan nilai etika sejak salah satu pendidikan etika digital itu adalah penanaman nilai etika sejak dini, di mana kita melakukan pembelajaran tata bahasa yang baik, kesopanan dalam berkomunikasi, dan mencontoh perilaku dari lingkungan keluarga, dari sekolah, di mana kita tuh harus menanamkan nilai etika tuh dimanapun, bukan hanya di
di dunia digital. Tapi kita memang harus menanamkannya untuk diri sendiri dan orang lain. Setidaknya kita mulai dari saat ini. Lalu penguatan literasi digital, membekali siswa dengan kemampuan memahami informasi digital, mengenali hoax, menjaga privasi, serta menggunakan media sosial secara positif dan aman. Selain menanamkan nilai etika, kita juga harus menguatkan literasi digital agar kita tidak menjadi seseorang yang ketika mendapatkan informasi baru langsung menelahnya tanpa tahu informasi itu dari mana, apakah itu hoax atau tidak, apakah itu dapat memicu terjadinya konflik atau tidak. Maka dari itu, kita juga harus menguatkan literasi digital kita, begitu. Ternyata materi kita sudah selesai. Kita sudah berada di sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan atau ingin diskusi tentang materi yang tadi saya paparkan, mohon teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, nanti untuk pembahasannya bisa kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas waktu dan kesediaan Anda untuk mendengarkan penjelasan dari narasi saya berterima kasih sedalam-dalamnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.